Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanda Dwi Febriandini. Saya dari kelompok 10, kelas 6 IPA, 6A37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial uji SPSS dari data yang telah saya peroleh menggunakan kuesioner yang telah saya sebar. Yang pertama di sini saya akan mempraktikkan mengenai uji validitas data. Yang pertama di sini kita mempunyai data. Sini data yang dari kuesioner yang telah saya sebar. Setelah itu kita buka SPSS. Di sini kita akan memasukkan view variabelnya terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai 3 variabel. Yang pertama itu X1 dengan 5 pertanyaan. Kita di sini nulis dulu seperti ini sampai X1 sama dengan sampai X1 underscore 5. Nah, seperti ini di sini sudah ada X1 underscore 5 yang dimana berarti variabel X1 ini mempunyai 5 pertanyaan. Lalu lanjut, yang kedua itu ada X2. Sini kita menggunakan underscore 1. Dan untuk variabel X2 dalam kuesioner saya mempunyai 6 pertanyaan. Kita buat seperti ini sampai ada sekitar 6. Seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu ada variabel Y. Di sini kita menggunakan Y underscore 1 sampai dengan 6 pertanyaan, karena di kuesioner saya terdapat 6 pertanyaan. Seperti ini, lalu selanjutnya kita akan menuliskan nama variabelnya seperti harga produk. Kita pakai total dulu aja. Total underscore X1 total underscore X2 underscore Y total underscore X. Nah, ini variabel view-nya sudah kita buat, lalu kita klik di sini data view. Nah, akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita tinggal pindahkan data yang udah kita buat dari Excel ini. Kita copy dari angka 5 dari awal ini sampai akhir. Kita copy semua sampai bawah bagian sini. Yang bawah nggak usah karena itu total. Setelah di copy, kita pindahkan ke SPSS. Tinggal lalu, nah datanya akan muncul seperti ini. Setelah itu, untuk menggunakan uji validitas, kita klik Analyze, lalu Correlate, terus itu Bright sini. Kita klik aja. Lalu kita pindahkan ini semua ke variabel. Jadi langsung ctrl pindahkan
pindahkan semua. Nah, setelah itu kita klik OK. Tunggu sebentar, hasilnya akan muncul. Nah, seperti ini. Hasilnya akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa lihat untuk hasil akhirnya. Nah, di sini terdapat yang bagian total XC-nya ini terdapat ada 2 bintang, berarti ini disebut dengan validitas. Udah valid datanya semuanya di sini. Dan untuk angkanya yang 857 ini termasuk ke dalam datanya. Dan untuk bagian 857 ini termasuk ke dalam kolerasi, dan untuk 0,00-nya ini termasuk ke dalam SIG. Jadi, untuk data yang saya peroleh di sini sudah tervaliditas semuanya. Ini untuk uji validitas. Kita lanjut untuk melihat uji reliabilitas. Untuk selanjutnya di sini kita akan uji reliabilitas. Nah, kita di sini file new, kita akan buat data terbaru dulu untuk supaya lebih gampang. Sini kita akan buat variabel view-nya terlebih dahulu. Kita menggunakan nama variabelnya untuk yang reliabilitas biar dibacanya lebih gampang. Harga skor X1 yang ini kualitas underscore 2, yang ketiga minat beli underscore Y. Nah, lalu kita klik data view. Nah, untuk datanya tetap kita ambil pada Excel yang sudah tersedia. Nah, di sini kita ambil dari total X1 sampai Y ke bawah. Lalu copy. Kita pindahkan ke sini. Nah, datanya sudah seperti ini. Lalu untuk menguji reliabilitas, kita klik analyze, lalu scale. Di situ reliability analysis. Klik. Pindahkan semua. Ini pindahkan semua item, lalu dari data statistiknya kita ubah. Ini kita checklist item, scale, sama scale if item delete. Habis itu correlation kita checklist juga. Nah, setelah itu continue. Lalu oke. Okay. Ini sedang memproses, kita tunggu sebentar.
Datanya sudah muncul. Nih, reliability. Nah, nah, untuk data reliability di sini kita bisa baca. Di sini ada alpha-nya. Count base alpha-nya itu 0,878, alpha base on standarnya 0,880. Kita bisa lihat juga data lainnya ke bawah, seperti item statistik, lalu ada lagi inter-item correlation matrix. Kita bisa lihat di sini saling mempengaruhi dan beberapa juga yang akan selalu berpengaruh terhadap variabel X, 1, X2, dan Y. Nah, lalu di sini juga ada item total statistik dan scale statistik. Ini adalah untuk uji reliabilitas data. Nah, untuk data yang saya peroleh di sini terdapat alpha 0,894 dari X1, lalu 0,701 dari X2, lalu ada 0,849 dari Y. Nah, alpha-alpha di sini itu lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item yang digunakan adalah reliable. Nah, karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Selanjutnya di sini kita akan menghitung analisa regresi keuntungan. Nah, kita menggunakan data view-nya yang dari data reliability yang tadi. Datanya udah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan kita akan klik analyze, lalu regression. Setelah itu linear. Nah, untuk dependennya kita masukkan yang variabel X. Kita masukkan ke dependent. Untuk X1 ke independen dan X2 juga ke independen. Lalu setelah itu kita klik statistik. Yang sebelah kanan kita checklist semua. Continue. Yang plots-nya kita isi di bagian Z-Prime ini, kita masukkan ke X. Sorry, yang Z-Resid ini ke Y. Lalu yang Z-Prime ini ke X. Lalu klik continue. Nah, untuk save-nya, kita klik yang bagian ini, lalu ini, continuekan. Kita coba cek dulu, klik OK.
Oke, di sini kita akan membaca uji T. Uji T itu ada di kolom koefisien yang ini, koefisien. Dari data yang sudah saya peroleh, untuk uji T sendiri itu nilai T hitung untuk harga produk X1 terhadap minat beli Y adalah minus 1,006 karena T hitung lebih besar dari T tabel. T tabel di sini itu kita cek dari data tabel sekitar 2,0481. Jadi bisa dibilang dia lebih kecil daripada T tabel. Sorry, lebih kecil, bukan lebih besar. Lebih kecil daripada T tabel. Dan nilai signifikannya itu 0,323, dia lebih besar dari 0,05, maka hipotesis HO diterima dan hipotesis alternatif atau hipotesis alternatifnya itu ditolak, bahwa menunjukkan harga produk terhadap minat beli itu tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi untuk harga produk X1 terhadap minat beli Y itu tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai T hitung kualitas produk, yaitu X2. Terhadap minat beli, itu mempunyai nilai T hitung sebesar 5,569, yang artinya lebih besar daripada T tabel. Dan nilai signifikannya itu 0,00 yang bisa dibilang lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan H1 diterima, artinya X1 terhadap Y itu berpengaruh secara signifikan antara kualitas produk terhadap minat beli. Seperti itu. Dan variabel yang paling dominan mempengaruhi adalah variabel kualitas produk karena memiliki nilai T hitung yang besar yakni 5,569 yang ini. Jika dibandingkan dengan nilai T hitung harga produk yang sebesar min 1,006. Jadi untuk X2 itu yang lebih besar daripada X1, maka X2 lebih berpengaruh terhadap si Y atau minat beli. Nah, untuk selanjutnya kita akan baca uji F. Uji F ini sudah ada di regresi ini. Nah, di sini, di ANOVA. Ini adalah uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung itu sebesar 28, yang ini, 28,346, dengan nilai signifikan sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05. 0,05 itu adalah patokannya. Lalu F tabel pada 0,05 itu adalah 0,34. F tabel itu berarti carinya di data tabel, bukan di data kuesioner atau data SPSS, tapi cari di data tabel. Untuk mencari data tabelnya di mana itu banyak banget, di Google udah disediain untuk data tabel. F tabel, T tabel, sama F tabel itu sudah ada. Tinggal cari sendiri aja untuk datanya. Lalu oleh karena itu F hitung lebih besar daripada F tabel, yakni 28,346 untuk F hitung dan 3,34 untuk F tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima, yaitu terdapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel harga produk dan kualitas produk secara simultan terhadap minat beli konsumen. Seperti itu. Untuk uji SPSS dari data yang telah saya peroleh,
saya sudah mengujinya sampai regresi. Hanya menguji sampai uji F ini saja. Sekian tutorial SPSS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.